benarkah saat Nabi Muhammad SAW lahir yaitu kotor dan biasa saja, tidak ada keistimewaan? Pilihane terus kaya ponari. Wah, mesti konangan pateni mesti. Kalau kita punya kalimat yang merendahkan Nabi dengan sengaja, maka kita keluar dari iman. Nabi lahir wis kaya ngene, Nabi lahir biasa mawon. Kalau Anda perindu dan pecinta Nabi dan membaca sejarah, nggak akan berani Anda ngomong yang tidak pantas untuk Nabi. Cilikane rembes wong melu mbah gitu. Lha bocah niku nek melu mbah iku mesti ora pati kaurus ning ndi-ndi. Baik, jika urusan baginda Nabi SAW kepada semuanya, kita harus berhati-hati di saat kita bicara tentang Nabi Muhammad SAW. Waspada, jangan sampai kita masuk wilayah merendahkan, baik sengaja atau tidak sengaja tetap salah. Kalau kita punya kalimat yang merendahkan Nabi dengan sengaja, maka kita keluar dari iman. Kalau tidak sengaja, ceroboh kita, maka tetap harus waspada. Hati-hati kalau kita bicara tentang sifat Nabi, baik sifat Nabi setelah diangkat menjadi Nabi, atau tentang sifat dohir batin Nabi di saat Nabi sebelum jadi Nabi. Jangan sampai ada lintasan atau ungkapan yang merendahkan. Kalau Anda perindu dan pecinta Nabi dan membaca sejarah, nggak akan berani Anda ngomong yang tidak pantas untuk Nabi. Nggak mungkin. Sifat-sifat Nabi, masa kecil Nabi berbeda dengan orang lain. Nabi dengan keistimewaannya, bagaimana di saat berjalan dipayungi oleh mendung dan seterusnya, dan mengagumkan baginda Nabi. Kalau Anda membaca sejarah Nabi akan tahu itu semuanya, bagaimana masa kecil baginda Nabi SAW. Jangan sampai ada orang menyifati masa kecil Nabi dengan sifat-sifat yang tidak pantas. Itu kan sifatku dan sifatmu yang mungkin kita kotor dan sebagainya. Tapi kalau Nabi nggak bisa. Kalau di hatimu ada kekaguman dan cinta pada Nabi, nggak akan bisa Anda menyamakan Nabi dengan diri Anda, nggak bisa. Apapun bentuknya, karena itu Nabi Muhammad SAW nggak bakal bisa. Ini yang pertama. Nabi Muhammad dengan segala keistimewaannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah cahaya memang disebutkan riwayat, hanya nanti dipertanyakan apakah itu dalam mimpi atau di alam nyata. Ummu Sayyidah Aminah melihat fadha'at lahu qusuru Syami, menyala istana Syam dan sebagainya. Itu ada riwayat semacam itu. Akan tapi apapun bentuknya, nggak pantas, nggak diperkenankan kita menyebut untuk Nabi sesuatu yang nggak pantas, yang sifatnya kotor, menjijikan. Itu nggak pantas sama sekali, dan lesan perindu dan pecinta Nabi nggak akan bisa. Satu itu. Nabi dengan segala keistimewaannya, dibersihkan oleh Allah di masa kecilnya. Bagaimana kisah Saqqus Sadr, dibelah dada beliau, dibersihkan, dalamnya pun dibersihkan, apalagi zahirnya Allah yang menjaganya. Jangan disamakan dengan dirimu dan diriku. Ini saja flu terus misalnya, ini demam, Nabi sakit tapi tidak akan merubah. Harum sampai dikatakan kulit Nabi harum, keringat Nabi harum dan seterusnya. Jadi jangan sampai Anda berani melontarkan kalimat untuk baginda Nabi dengan kalimat yang nggak pantas. Satu. Yang kedua, jika Anda mendengar, ini ujian bagi Anda, jika Anda mendengar satu orang yang mengungkapkan tentang Nabi, terserah baik masa kecil atau setelah jadi Nabi, itu nggak perlu dibedakan, istimewa semuanya. Kalau ada orang yang mengungkapkan sesuatu yang tidak pantas untuk Nabi, maka ujian bagi Anda, apa yang ada di hati Anda? Anda harus sedih. Apa yang ada di hati Anda? Kalau Anda biasa-biasa saja, musibah bagi Anda. Terserah, adapun yang mengucapkan itu mungkin orang yang tidak mengerti, atau dia salah dan kepleset, ini babnya beda. Yang jelas apa yang Anda rasakan di saat ada orang menyebut sifat Nabi yang tidak pantas, menyebut satu sifat, menisbatkan kepada Nabi sifat yang nggak pantas, apa yang ada di hatimu? Sedih atau tidak? Biarpun orang itu ngomongnya, misalnya ada satu orang ngomong dia nggak sengaja,
kepleset dan sebagainya, tapi tetap sedih. Kenapa harus ngomong begitu? Kemudian setelah itu dia misalnya, oh saya luput, saya khilaf, oh ya, tapi tetap kalimat itu nggak enak. Kemudian setelah itu, jika anda melihat orang yang punya ungkapan nggak pantas untuk Rasulullah, doakan dia. Kenapa? Bahaya sekali, bisa saja dengan keyakinan imannya copot. Kalau tidak punya keyakinan seperti itu, kalau tidak meyakini, berarti dia adabnya yang keropos kepada Rasulullah, tetap jelek. Nah ini, kalau ada orang semacam itu, anda bergegas doakan, apalagi umat Nabi Muhammad. Misalnya, jangan sampai kita menginginkan orang harus masuk neraka semuanya. Enggak, ada orang salah-salah, tapi ingat perasaan kita di saat ada orang membicarakan tentang Nabi Muhammad dengan pembicaraan yang enggak pantas, harus sedih di hati kita, karena itu ujian bagi kita, ujian bagi anda semuanya. Kalau anda mencintai Nabi SAW, secara otomatis wong kekasih anda disinggung, kok masa diam-diam saja. Lalu bagaimana orang yang menyinggung itu? Dilihat dulu dong, dia sengaja atau tidak. Kalau dia sengaja, ya keluar dari iman. Kalau nggak sengaja, ya yang namanya nggak sengaja, ya tetap salah omongannya, tapi ya tetap omongannya kita anggap salah, tapi dia tidak sengaja, ya tidak dosa di hadapan Allah. Lalu apakah perlu kita bela orang ini? Ya nggak begini dong, bukan dibela, diingatkan dong. Sekarang yang menjadi masalah adalah jika ada orang misalnya, seorang tokoh misalnya, ini fanatik yang salah, misalnya saya, kalau saya, mohon maaf, kalau saya kepleset ngomong, lebih senang kalau anda tegur, nggak usah dibela. Nah sekarang nggak, bukan Nabi yang dibela, yang dibela sayanya. Wah nggak apa-apa itu, ini itu kebalik masanya. Yang dibela kok malah yang ngomong salah, kepleset, dibela habis-habisan. Mana sedihnya di saat Nabi Muhammad dikatain semacam itu? Mana rasa gelisahnya di saat Nabi Muhammad diucapin seperti itu? Kita harus sedih. Adapun misalnya saya yang ngomong kok salah, kemudian saya mengatakan saya salah ucap dan sebagainya, ya anda kritik, dan kritikan ini bagi saya adalah menyelamatkan saya, alhamdulillah. Lalu saya sadar misalnya, oh tadi saya ngomong betul, saya sadar itu salah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah setelah itu apa? Anda sebagai pecinta saya misalnya, anda terima kasih dong kepada orang itu, malah caci maki, dasar gobo dia ini, kok dicaci maki yang kritisi saya? Berarti ini teman-teman yang kritisi saya ini adalah cinta saya salah ngomong, kemudian anda kritiki, pecinta-pecinta saya berterima kasih kepada yang mengkritisi. Harusnya begitu. Lah kok malah yang mengkritiki dihabisin habis-habisan. Terus anda bela Nabi atau tidak? Memang kalau misalnya saya sudah mengatakan menyesal, ya selesai misalnya, atau menyesal minta maaf dan sebagainya, apalagi salah ucap ya, akan tapi jangan dibela kemudian orang yang mengkritisi saya malah dihabisi seolah-olah saya lebih hebat dari Nabi Muhammad, kan kacau jadinya. Kita perlu adil dalam hal ini. Fanatik nggak berguna. Kalau anda mencintai saya dengan cinta yang sesungguhnya, misalnya, semoga Allah menjauhkan kita dari kepleset. Kalau anda mencintai saya dengan benar, kok saya kepleset, anda bergegas datang kepada saya dan tunjukkan biar saya segera menarik diri. Kemudian jika ada orang lain mengingatkan kepada anda, kasih hadiah. Mungkin ada orang, hei gurumu itu atau Buya Yahya, ustadzmu itu telah melakukan kesalahan, anda kasih hadiah dia. Kenapa? Dia telah menunjukkan kebenaran untuk kita. Itu yang diajarkan oleh para ulama, Imam Syafi'i dan sebagainya. Jangan anda membela saya di saat saya bersalah. Ini berbahaya sekali. Fanatik itu akan menghilangkan segala kemuliaan. Fanatik buta, fanatik dengan misal saya kasih misal saja, alhamdulillah nggak ada yang fanatik sama saya. Kalau ada fanatik kepada saya berlebihan, saya tetap manusia, bisa salah. Kalau salah, katakan saya salah. Nggak perlu anda memusuhi orang yang mengkritisi saya. Sayyidina Umar bin Khattab, subhanallah, Sayyidina Umar itu kurang apa? Mana lebih hebat? Dengan siapa yang paling hebat saat ini? Dikritiki orang, ya di Allah begitu maksudnya Sayyidina. Padahal Sayyidina Umar nggak salah, apalagi jika seandainya salah. Kalau saya salah, biarpun salahnya nggak sengaja misalnya, kalau dikritisi mestinya senang. Sayyidina Umar dikritiki orang, dikritisi oleh seseorang, padahal Sayyidina Umar nggak salah, Sayyidina Umar dengan lapang dada malah berdoa, rahimallah imra'an ahdali uyubi, semoga Allah memberikan kasih sayang orang yang telah menunjukkan kekuranganku. Doakan sama yang kritisi. Nah sekarang kadang-kadang ini yang kadang-kadang kita tidak adil.
Kalau sudah ada tokoh salah, di saat ada yang mengkritisi, maksudnya membenarkan, maka langsung habisi yang membenarkan tersebut, yang kritis tersebut. Makanya saya tidak tahu ini, tadi saya takut diadu dengan tokoh. Saya hanya komentar tentang jika ada kejadian begini, jawabannya adalah begini. Saya tidak menghantam si fulan, sebab kalau masalah menodai Nabi, menodai Al-Quran, menodai Nas, itu dari zaman Nabi Muhammad sudah ada. Jadi jawabannya semacam ini. Ini berlaku di jawaban tahun ini, bisa tahun selanjutnya. Seperti itu kaidahnya. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan di dalam ucapan dan sebagainya tentang baginda Nabi, tentang Al-Quran, kita harus sedih terlebih dahulu. Kita harus sedih, siapapun dia. Kalau ternyata itu bapak kita, ya kita ingatkan. Jangan dibela bapak kita, diingatkan. Kalau dia sudah tobat, alhamdulillah. Kan gitu. Kadang kita ini salah, membela sesuatu yang tidak jelas, karena masuk wilayah ta'assub, fanatik yang buta. Kemudian di sisi lain, jika anda mengkritisi seseorang, tentunya dengan adab dong, tata krama dong. Misalnya Ustadz salah, nggak usah dicaci maki, dasar mau ini, nah nggak benar juga. Kadang kita gampang ngolain orang nih. Kita perlu belajar deh semuanya. Mengkritisi pun kadang dengan cara yang salah, mencaci, mengolok, bukan begitu membenarkan. Nabi Muhammad ngajari bagaimana kalau ingatkan itu adalah dengan cara yang baik, mau itu hasanah, dengan cara yang bagus, bukan dengan caci maki. Kita sudah diuji, ngritiki, caci maki, yang dikritiki sombong, semuanya punya pengikut, pengikutnya sama-sama sombong, perang terus di media sosial. Tidak ada, wah tidak tahu habis ini kita mau, setelah ini ada apa beritanya. Semoga baik-baik semuanya, kayak gitu saja yang kita inginkan. Kita sedih urusan Nabi Muhammad, urusan Al-Quran, urusan syariat Islam, urusan Allah. Ini jangan sampai main-main dalam hal semacam ini. Baik, semoga Allah menjaga lisan kita, menjaga perilaku kita. Semoga kita benar-benar bisa mengagungkan baginda Nabi dengan zahir dan batin kita.